Novel Raja Tertinggi. Bab 2462. Omi duduk di ruang kultivasi dan terus menyerap kehendak para dewa. Waktu berlalu perlahan, dan saat Omi membuka matanya kembali, itu sudah 1 juta tahun kemudian. Saat kehendak para dewa semakin banyak diserap, kekuatan Omi meningkat lebih banyak lagi, dan kekuatan pemadatan 8 kuda dari domain 3 tidak ada mencapai kekuatan pemadatan 15 kuda. Dengan semakin tinggi kondensasi, rasanya seperti ada lebih banyak kontrol atas 3 tanpa ruang. Omi mengulurkan tangannya, melepaskan kekuatannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa dia bisa membentuk 3 tanpa ruang seukuran mangkuk di antara tangannya. Omi kaget, ini berarti dia bisa membuat 3 ruang kosong sendiri. Sebelumnya, dia masih terjebak di domain 3 kosong. Sekarang, dia telah meningkatkan ke tingkat spasial. Ini berarti, haha, semakin dekat denganku menjadi dewa. Omi tertawa terbahak-bahak. Dewa jahat bisa menciptakan ruang seukuran kuil jahat, sementara Omi sekarang bisa membuat ruang seukuran telapak tangan, yang berarti jaraknya semakin dekat. Omi berjalan keluar dari ruang kultivasi lagi, berhenti untuk beristirahat dan mengosongkan otaknya. Omi memeriksa 3 alam dan menemukan bahwa itu berjalan dengan sangat baik, bahkan tidak terlihat seperti runtuh sedikit. Sepertinya stabilitas Ordo 3 alam sangat terkait dengan kekuatan orang yang memiliki hati Hongmeng. Di masa lalu, ketika Niantian adalah seorang kaisar abadi, seringkali, tidak ada waktu luang sama sekali, tetapi Omi sekarang 1 juta tahun tertutup. Situs web pertama M. Kansu 8. Net. Oh, Omi berbisik sedikit. Beri hormat kepada Kaisar Abadi. Sebuah suara datang dari belakangnya, dan Omi tahu tanpa melihat bahwa itu adalah Niantian. Apa itu? Kaisar Abadi, kamu benar-benar membuatku khawatir sampai mati. Kata Niantian. Mengkhawatirkan saya. Tidak, aku khawatir tentang 3 dunia. Kamu sudah tertutup begitu lama seperti ini, membiarkan 3 dunia pergi. Tidakkah kamu takut kekacauan akan muncul di suatu tempat dan menyebabkan seluruh dunia runtuh? Niantian Dao. Hahaha, Niantian. Kamu bukan lagi Kaisar Abadi, bukan giliranmu untuk khawatir. Tapi, saya sudah terbiasa menjadi Kaisar Abadi. Saya selalu takut, jika itu saya sebelumnya. Dan saya tidak peduli begitu lama, tatanan 3 alam akan berantakan sejak lama. Omi mendengus, kamu adalah kamu dan aku adalah aku, semakin kuat aku. Semakin kuat tatanan 3 alam, dengan kekuatanku saat ini, belum lagi 1 juta tahun, bahkan 100 juta tahun, tidak akan kacau. Kamu, di sisi lain, lemah seperti ayam akan kacau selama setahun, mengerti? Itu sebabnya kamu dan aku adalah orang yang tepat untuk itu. Oh, Niantian dipenuhi dengan frustrasi, jadi bukan karena 3 alam begitu sulit untuk dikelola. Omi tersenyum, namun, Niantian, aku bisa mendapatkan hati Hongmeng berkatmu. Jika kamu tidak begitu lemah, maka tidak akan terlalu melelahkan untuk dikelola, dan akan sulit untuk memiliki hubungan pribadi. Waktu sama sekali, maka pengorbanan pahit, Kaisar Biru, Qinsong, dan yang lainnya tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Hongmeng. Itu karena Anda begitu buruk dan menyesatkan mereka sehingga Anda akhirnya meninggalkan kesempatan sampai sekarang. Mulai saat ini, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda, dan dengan demikian, saya telah memutuskan untuk mempromosikan Anda menjadi pemimpin yang sah dari pengawal kerajaan pengadilan abadi. Ah, terima kasih, Kaisar Abadi. Niantian tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Omi berhenti menyimpang dari topik ini dan bertanya, apakah Niansi pernah kembali? Tidak, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan mencariku. Dia memutuskan hubungan ayah anak denganku. Dia sekarang tinggal di alam abadi bumi bersama ibunya, teratai putih. Oh, mantan ibu peri, bernama White Lotus. Dia memiliki beberapa nama, tetapi teratai putih adalah nama aslinya. Silakan, dekret untuk mempromosikan Anda sebagai pemimpin yang sah telah dikeluarkan. Terima kasih, Kaisar Abadi. Niantian menghela nafas. Sebuah suara berjalan pergi. Saya tidak tahu apakah Niansi sudah mendapatkan warisan. Omi tidak segera pergi ke Evil God Relic untuk menemukan Niantides. Sebaliknya, dia lebih dulu tinggal di rumah bersama keluarganya sampai 2 bulan kemudian, ketika Omi meninggalkan rumah dan pergi ke Evil God Relic. Begitu memasuki Evil God Relic, Omi menyaksikan sekelompok orang yang tinggal di rumah yang sama, yaitu Kaisar Biru, Caiyun Fei Fei, Guyan, Bulan Bintang, Hujan Ungu, Batu Hitam, dan Tian Gao. 7 di antaranya. Hei, itu jarang. Kamu dulu dibagi menjadi beberapa faksi, kamu semua mati. Hari ini, mengapa kamu bertujuh berkumpul? Tiba-tiba Umi muncul di ruangan kecil itu. Mendengar suara Umi, ke-7 orang itu membuka mata dan berdiri. Salah satu Kaisar Biru membungkuk dan membungkuk, salam untuk Kaisar Abadi. Sisanya juga, semua membungkuk dengan enggan, salam Kaisar Abadi. Apa yang terjadi pada masing-masing dari mereka selama jutaan tahun berlalunya Omi, dan mereka semua sudah tahu bahwa mereka adalah keturunan dari 10 dewa yang pernah ada di sana, dan tentang apa yang telah terjadi sebelum masa ini runtuh. Sayangnya, sudah terlambat. Karena kematian pengorbanan pahit Qinzong, Kuang Sui, Furong, Pedang, Rubah Putih, dan kelima orang itu, mereka dipenuhi dengan keraguan terhadap Omi. Omi langsung membuka pintu dan berkata, saat ini, aku sudah mencapai 15 kondensasi kuda. Apa?
Omi mengatakan bahwa dia telah mencapai 15 tenaga kuda segera setelah dia bertemu mereka, benar-benar mengejutkan 7 orang itu, sementara mereka, semuanya, masih berada di tahap 6 tenaga kuda, 7 tenaga kuda, yang jauh dari Omi seperti surga. Omi melirik kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada Kaisar Biru. Kaisar Biru tampaknya telah keluar dari kesedihannya, tidak sesedih terakhir kali. Omi bertanya, Kaisar Biru, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kaisar Abadi, tolong bicara. Ketika saya pertama kali memasuki reruntuhan dewa jahat sebelumnya, faksi Anda, pasti ada 5 dari Anda pengorbanan pahit Kinzong, dan 2 orang lainnya. Di mana mereka berdua? Kaisar Biru berkata dengan getir, kedua orang itu sudah dibunuh oleh pengorbanan pahit. Omi menganggukkan kepalanya. Omi berkata, ada yang ingin kau tanyakan padaku. Omi menatap 7 orang di depannya, seolah-olah mereka semua ingin berbicara banyak. Ziyu adalah orang pertama yang mengatakan, Kaisar Abadi, apakah kamu berencana untuk menjadi kuat sendirian? Maksud kamu apa? Apa gunanya menjadi kuat sendiri, kalau musuh asing lain datang di masa depan dan kita harus mengulangi kesalahan para pendahulu kita? Saya pernah mendengar bahwa kita bersepuluh, semua keturunan Tuhan, Tuhan ayah kita, telah meninggalkan kita warisan, kan? Don mengangguk ya, dan sekarang aku tahu bahwa warisan yang ditinggalkan oleh ibu dari salah satu dari kalian ada di sana. Ah, siapa? Semua orang memandang Omi dengan harapan, berharap itu mereka. Omi berkata, ini Cai-Yun Fei-Fei. Cai-Yun Fei-Fei sangat gembira, cepat bawa aku. Hahaha. Omi tertawa, Cai-Yun Fei-Fei. Dengan penampilanmu sebelumnya, aku benar-benar tidak ingin membawamu ke sana. Menerkam. Cai-Yun Fei-Fei bahkan tidak memikirkannya, dia hanya berlutut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Abadi di atas, terimalah pemujaan Cai-Yun Fei-Fei, dan saya berharap Kaisar Abadi tidak akan mengganggu saya. Jika Kaisar Abadi bersedia membawa saya untuk mewarisi warisan saya, Cai-Yun Fei-Fei, bersedia mengikuti Kaisar Abadi sekitar dan mendukungnya selama sisa hidupku. Cai-Yun Fei-Fei bersujud dan berkata, 2463. Omi menghela nafas, itu hanya desahan, lagi pula Omi sudah mendapat informasi dari ibunya, tidak peduli apa, demi ibunya, itu tidak bisa terlalu banyak. Baiklah, bangun, aku akan memeriksa Niansi dulu, lalu aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih Kaisar Abadi. Cai-Yun Fei-Fei gemetar karena kegembiraan. Sisanya tiba-tiba semua berlutut juga. Apa yang kalian semua inginkan? Kaisar Biru berkata, Kaisar Abadi, kami juga ingin memiliki kemampuan untuk mengikuti Anda dan membantu Anda. Dapatkah Anda membantu kami dan menemukan warisan kami juga? Omi berkata, tidak semua orang memiliki warisan. Di antara kalian, hanya 5 dari kalian, Cai-Yun Fei-Fei, Kaisar Biru, Yan Kuno, Hujan Ungu, dan Batu Hitam adalah keturunan dewa. Xing Yue, Tian Gao, tidak satupun dari mereka adalah keturunan dewa. Star Moon dan Tian Gao sibuk berkata, Kaisar Abadi, bahkan jika kita bukan keturunan dewa, maka kita harus menjadi keturunan dari pihak yang dulu kuat. Kita berdua, apakah kita juga akan memiliki warisan tetapi yang lebih kecil? Omi terbang menjauh dan berkata sambil terbang, karena kalian berdua mau mengikutiku, aku akan membantumu. Bagaimanapun juga, kita semua hidup di dunia yang sama. Di masa depan, mungkin ada perlawanan bersama terhadap musuh asing. Setelah mengatakan itu, Omi menghilang dan langsung muncul di tengah reruntuhan dewa jahat. Sekilas dia melihat Niantides. Nian sesangat dekat dengan bola cahaya itu. Pada saat itu, Niantides membuka matanya dan tersenyum. Kamu di sini. Niantides, sudah sejuta tahun, dan kamu sudah akan menerima warisanmu. Beri aku beberapa puluh ribu tahun lagi dan aku pasti akan mendapatkan warisan. Su Chen, terima kasih. Nak menteri apa? Panggil Perdana Menteri. Bentak Nian Xie, lalu memejamkan matanya lagi. Omi tertawa dan memarahi, apa yang perlu dibersihkan? Ketika Anda mewarisi warisan, mari kita lihat apa yang akan saya lakukan untuk Anda. Hehehe. Setelah itu, Omi membawa Cai-Yun Fei-Fei ke reruntuhan bawah laut di tepi daerah tak berpenghuni di Laut Cina Selatan. Kaisar Biru dan yang lainnya juga penasaran dan ikut. Segera, mereka tiba di reruntuhan bawah laut. Omi berkata, semuanya, tutup matamu dan gunakan Trino Mansfield. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan. Dan segera setelah itu, mereka merasakan seseorang datang di belakang mereka dan sebuah suara keluar. Omi, terima kasih. Sama-sama, senior. Kamu bisa membuka matamu sekarang. Semua orang membuka mata mereka dan melihat sekilas bahwa di depan mereka berdiri seorang wanita imajiner. Seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Cai-Yun Fei-Fei. Kamu adalah ibuku. Cai-Yun Fei-Fei bertanya dengan penuh semangat. Wanita imajiner itu berkata, Cai-Yun, putriku. Bagaimana kamu tahu namaku Cai-Yun? Namamu diberikan kepadamu oleh ayahmu dan menusuk ke lubuk jiwamu. Saat kamu bangun, kamu sudah tahu siapa namamu, kan? Wuhu, beri hormat pada ibumu. Cai-Yun, aku akan memberimu warisan sekarang. Aku harap kamu bisa segera menjadi dewa. Terima kasih ibu. Tunggu. Pada saat itu, Kaisar Biru berteriak. Wanita imajiner itu memandang Kaisar Biru dan tersenyum, melihat penampilanmu. Kamu agak mirip dengan Laut Biru. Kamu adalah putra Laut Biru.
Senior, sekarang hanya warisan Cai Yun Fei Fei yang telah ditemukan. Dapatkah Anda memberitahu kami jika kami memiliki? Di mana itu? Itu pertanyaan yang bagus. Wanita imajiner itu tersenyum dan berkata, untungnya kamu bertanya tepat waktu. Kalau tidak aku tidak akan ada setelah Cai Yun mewarisinya. Aku masih berharap senior itu akan memberitahu. Saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya. Bagaimanapun juga, saya tidak tahu seperti apa dunia surgawi setelah ditata ulang. Saya hanya bisa memberi Anda perkiraan lokasi dewa-dewa Anda sebelum dunia surgawi runtuh. Sisanya hanya bisa bergantung padamu. Setelah mengatakan itu, wanita kekosongan melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di kehampaan, yang menunjukkan 10 titik, masing-masing titik mewakili lokasi di mana dewa dulu tinggal. Semua orang segera menghafal peta. Terima kasih, senior. Setelah itu, Cai Yun Fei Fei berhasil mewarisi warisan tersebut, karena peninggalan ini telah dihancurkan. Jadi tidak sesulit peninggalan dewa jahat, dan ada begitu banyak rintangan, di sini bisa diwarisi secara langsung. Namun, Nian Siamalang harus melewati banyak rintangan untuk dapat mewarisi kehendak dewa jahat. Namun, kehendak Evil God tidak rusak, jadi wasiat yang diwarisi Nian Tides harus lebih kuat dan lebih lengkap daripada milik orang lain. Wanita imajiner itu menghilang, dan tempat ini juga sama sekali tidak memiliki keanehan, dan siapapun yang datang ke sini di masa depan hanya akan bertemu dengan hantu. Omi berkata, selanjutnya, mari kita pergi bersama untuk membantu yang lain menemukan warisan mereka. Namun, Cai Yun Fei Fei adalah, tidak bisakah saya pergi? Saya tinggal di sini untuk menyerap wasiat ibu saya, ini adalah tempat terbaik untuk saya, bagaimanapun juga ini adalah rumah saya. Omi mengangguk, baiklah, kalau begitu kamu menyerap dengan baik di sini, dan ketika sudah hampir waktunya, laporkan kembali ke alam abadi. Bagus. Cai Yun Fei Fei mengangguk. Omi pergi dengan semua orang, hanya menyisakan Cai Yun Fei Fei untuk mengubah wajahnya dan menutup relik itu. Terbang keluar dari laut, tangan Omi terbentang. Peta virtual muncul seperti kotak pasir. Omi berkata, mari kita gunakan titik ibu Cai Yun Fei Fei sebagai patokan, dan gabungkan titik-titik di peta dengan kenyataan. Sekarang, yang paling dekat bagi kita ada di Tenggara, Ayah Ziyu, kediaman surgawi Zian, jadi mari kita cari warisan Ziyu dulu. Oke, kamu yang mengaturnya. Semua orang mengangguk dengan gembira, sekarang semua orang bisa menemukan warisan mereka. Omi tiba-tiba berkata, semuanya, bukan karena aku ingin menuangkan air dingin padamu bagaimanapun juga, dunia ini telah mengalami kehancuran besar. Jika kehancurannya selesai, bahkan jika kita menemukan lokasinya, kita mungkin tidak memiliki warisan. Tentu saja, saya juga berharap semua orang masih dapat menemukan warisan. Terserah para dewa, kata Kaisar Biru. Kemudian, semua orang menuju ke Tenggara. Mereka menemukan lokasi Purple Inferno Residence sesuai dengan proporsi peta, tetapi tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Ziyu sangat cemas hingga dia akan menangis. Omi berkata, Ziyu, jangan khawatir, peta ini, bagaimanapun, adalah dari sebelum keruntuhan. Alasan mengapa saya meminta semua orang untuk berkumpul untuk menemukannya, adalah karena ada kekuatan dalam jumlah. Kami akan mencari di dalam radius ratusan ribu kilometer, dan menggali 10.000 kaki ke dalam tanah. Kita pasti akan menemukan jejaknya. Ayo bekerja semuanya, itu harus terkubur dalam-dalam, jadi kita harus turun setidaknya puluhan kedalaman ribuan meter. Semua orang memerintahkan langit. Pada saat ini, seseorang terbang dari jauh, dan semua orang melihat itu adalah Cai Yun Fei Fei. Cai Yun Fei Fei terbang dan berkata, maaf, saya memikirkannya, saya tidak bisa begitu egois, jadi saya lebih baik membantu semua orang menemukan warisan mereka masing-masing terlebih dahulu. Omi tersenyum, bagus, kamu tahu bagaimana memikirkan semua orang, aku berharap di masa depan, kita semua bisa menjadi orang baik dan saling membantu, daripada hanya memikirkan diri sendiri dan berpikir untuk menjadi lebih kuat. Ya, Kaisar Abadi. Semua orang mengangguk dengan senyum hehe. 2464. Setelah itu, semua orang berpisah untuk mencari. Tempat mereka berada memang dataran, dan di permukaan, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki lebih dalam ke tanah, setidaknya menyelam puluhan ribu meter di bawah tanah, mungkin untuk menemukan reruntuhan. Meskipun mereka semua kuat, itu bukan proyek kecil. Omi adalah yang terkuat, dan dia yang tercepat. Karena itu, mereka mencari selama lebih dari 100 tahun, membalikkan puluhan ribu kilometer ke segala arah. Halaman lebih dari 50.000 meter. Semua reruntuhan yang dapat dilestarikan hingga hari ini berasal dari beberapa sumber. Omi adalah orang pertama yang menemukannya, dan setelah menemukannya, Omi segera memanggil semua orang ke sini. Semua orang ini, saya percaya, adalah bekas kediaman ilahi Zian, tetapi tidak ada lagi batu bawah tanah untuk menguburnya, kita masih perlu menggalinya dengan benar. Kata Omi. Kaisar Biru sibuk berkata, Kaisar Abadi, reruntuhan ditemukan oleh Anda, serahkan penggaliannya kepada kami. Bagus. Omi tidak sopan, bagaimanapun, itu terutama pekerjaan Omi untuk menemukan kediaman ilahi Zian ini. Lagi pula, dia adalah Kaisar Abadi dan memiliki lebih banyak kemampuan. Serahkan penggalian hal-hal seperti itu kepada mereka.
Setengah bulan kemudian, seluruh kediaman surgawi Valet Inferno digali. Di salah satu aula yang digali, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua Fight Shadow. Kalian akhirnya kamu datang. Ziyu sibuk berkata, apakah kamu ayahku? Oh, Valet Rain, aku kakekmu. Ah, kakek. Ya, Ziyu, akhirnya tiba saatnya untukmu. Jika kamu tidak datang, aku khawatir keinginanku akan musnah. Kakek, Ziyu, tidak ada lagi kata-kata kosong. Cepatlah mewarisi wasiatku. Semakin cepat kamu mewarisinya, semakin lengkap itu. Terima kasih, kakek. Jangan konyol, nak, di masa depan, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi dewa sejati. Orang tua hambar itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke alis Ziyu. Setelah beberapa saat, Ziyu berkata, saya telah mewarisi wasiat kakek saya. Terima kasih kepada semua orang, terutama Immortal Omi. Jika bukan karena Anda, akan sulit bagi kami untuk menemukan peninggalan ini. Omi berkata, tidak perlu, karena kamu sudah mewarisinya. Maka jangan buang waktu lagi, lanjutkan mencari tempat berikutnya. Peninggalan terdekat dengan kediaman Dewa Hujan Ungu adalah kediaman Dewa Bulan Biru. Bulan Biru. Kota, yang sekarang menjadi kediaman ilahi keluarga Kaisar Biru. Berangkat. Mereka segera pindah ke tempat berikutnya. Setelah itu, pencarian 100 tahun lagi, membalikkan sungai, menyelam puluhan ribu meter di bawah tanah, dan kemudian, mereka menemukan kediaman Dewa Bulan Biru di bawah tanah. Kaisar Biru juga berhasil mewarisi kehendak dewa. Satu persatu. Dalam sekejap mata, lebih dari 2000 tahun kemudian. View kediaman dewa terakhir. Omi berkata sambil melihat kediaman dewa yang terkubur di bawah tanah. Dalam 20 juta tahun ini, Omi dan yang lainnya telah menyelamatkan satu sama lain untuk menemukan kediaman Dewa Inferno Ungu, kediaman Dewa Bulan Biru, dan kediaman Dewa Pagoda Kuno, kediaman Dewa Angin Hitam. Tentu saja, tidak butuh banyak waktu untuk menemukan kediaman ilahi yang disebutkan di atas. Omi dan yang lainnya juga menemukan kediaman ilahi mereka yang meninggal, kediaman ilahi Bitersu, kediaman ilahi Kintian, kediaman ilahi Huangdu, dan kediaman ilahi Bulan Putih. Alasan mengapa Omi telah menemukan semua tempat tinggal dewa, Tuan, dapatkah dua orang, Bulan Bintang dan Tian Gao, yang bukan keturunan dewa, juga menerima warisan mereka? Sayangnya, ternyata tidak bisa. Jadi, meskipun meneruskan pengorbanan pahit, Kuang Sui, Rubah Putih, Qin Zong, keempatnya. Kediaman Seng Sen ditemukan, tetapi tidak ada yang mewarisinya. Kaisar Abadi, Anda dapat membangkitkan Guyan sebelumnya, jadi mengapa Anda tidak dapat menghidupkan kembali pengorbanan pahit, Kuang Sui, Rubah Putih dan Qin Zong? Sekarang keempat kediaman ilahi telah ditemukan, tetapi mereka kosong tanpa alasan. Kata Kaisar Biru. Omi tersenyum, membangkitkan mereka. Ya, sehingga kita dapat memiliki lebih banyak dewa di masa depan, dan kekuatan keseluruhan dunia surgawi kita juga lebih kuat. Ziyu juga menasihati, Kaisar Abadi, bangkitkan mereka, yang mulia tidak akan mengingat kesalahan mereka. Omi dengan putus asa berkata, saya Omi, kapan saya menjadi begitu baik hati, membangkitkan mereka, mereka semua mencoba membunuh saya sebelumnya. Tentu saja, saya dapat mempertimbangkan untuk membangkitkan Qin Zong, tetapi untuk pengorbanan pahit dan Huang Sui, saya menang, tidak membangkitkan mereka. Kalau begitu mari kita hidupkan kembali Qin Zong. Kebetulan kediaman ilahi yang kita temukan sekarang adalah kediaman ilahi Kintian, yang milik keluarga Qin Zong. Omi mengangguk, membangkitkannya demi fakta bahwa Qin Zong pernah memohon untuk Omi sekali. Omi segera menggunakan batu surgawi Hongmeng untuk memurnikan tubuh, lalu berkomunikasi dengan roh mati Qin Zong di 3 ruang kosong. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Qin Zong tampak hidup di depan semua orang. Aku benar-benar dibangkitkan. Qin Zong menatap kerumunan dengan tidak percaya. Qin Zong, jangan berterima kasih kepada Kaisar Abadi. Kaisar Biru sedang sibuk. Qin Zong segera berlutut ke Omi dan bersujud. Terima kasih Kaisar Abadi atas kebangkitanmu. Aku, Qin Zong, tidak akan pernah melupakannya. Aku pasti akan mengikuti Kaisar Abadi dalam kehidupan ini. Omi mengangguk dan berkata, baiklah, ini adalah kediaman ilahi keluargamu, kamu harus segera pergi dan mewarisinya. Terima kasih, Kaisar Abadi. Setelah Qin Zong dibangkitkan, kekuatannya juga segera kembali ke aslinya, itu tidak secepat dia awalnya sangat kuat. Setelah Qin Zong mewarisi kehendak para dewa, kelompok mereka yang terdiri dari 8 atau 9 orang kembali ke relik dewa jahat bersama. Omi berkata, kamu tidak perlu mengikutiku, kamu masing-masing menemukan tempat untuk menyerap keinginanmu dan kembali ke pengadilan abadi ketika hampir waktunya. Ya. Omi memasuki relik dewa jahat, Niansi sudah mendapatkan kehendak dewa jahat sebelumnya. Selamat Nianti Des. Tidak, akulah yang ingin berterima kasih. Tanpamu, aku tidak bisa mewarisi wasiat ini. Oh, tidak peduli seberapa kuat kehendak yang kamu warisi sekarang, itu tidak sekuat kehendak para dewa hatiku yang terhormat. Awalnya, hati yang terhormat ini adalah milikmu. Jangan konyol, akulah yang tidak bisa memutuskan untuk membunuh ayahku sejak awal, karena itu bukan milikku. Baiklah. Jangan katakan apa-apa, kamu harus cepat menyerap kehendak dewa jahat. Oke, saya akan menyerapnya di sini, dan ketika saya hampir selesai, saya akan kembali ke pengadilan abadi untuk menemukan Anda.
Omi kembali ke pengadilan abadi selangkah lebih maju. Akhirnya, semuanya telah dilakukan. Itu hanya menunggu setiap orang yang mewarisi kehendak Tuhan untuk menjadi dewa. Jika mereka semua bisa menjadi dewa kali ini, termasuk Omi, akan ada tepat 10 dewa. Tetapi apakah nasib mereka sama atau tidak dengan 10 dewa yang pernah ada, itu tidak diketahui. Omi menginstruksikan orang banyak, saya akan menutup pintu selama 100 juta tahun, jadi tolong jangan ganggu saya jika Anda tidak ada hubungannya. Sementara itu, jika keturunan dewa-dewa itu datang mencari saya, katakan mereka semua untuk pergi ke pengasingan mereka sendiri, dan menjadi dewa secepat mungkin. Ya, Omi memasuki ruang kultivasi dan membuat batasan. Kali ini, Omi tidak akan meninggalkan kurungan sampai dia mencapai Tuhan, karena Omi punya perasaan di dalam, seolah-olah ada krisis lain yang datang. 2465. 100 juta tahun belum tiba, dan baru setengah jalan. Suatu hari, tiba-tiba, Omi merasakan seluruh dunia bergetar. Omi segera terbangun dari retretnya. Apa yang terjadi? Tidak benar-benar ada tim alien yang datang. Omi tanpa sadar berpikir dalam hati. Saat itu, sebuah suara datang dari telinganya. Dengar, orang-orang dari dunia pribumi, mulai hari ini dan seterusnya, kamu, milik dunia kolonial Raja Dewa Horan kita. Siapa penguasa bintang pribumi ini? Keluar dan temui aku langsung. Suara ini, tebal dan kuat, sepertinya. Dengan suara ini, cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, seluruh dunia abadi, tidak peduli di mana itu, tidak peduli apakah itu kuat atau lemah, semua mendengar suara ini. Belum lagi Omi berjalan keluar dari ruang kultivasi dan melihat sekilas bahwa di udara atas ada 3 orang berdiri sekitar 4 meter, dengan mata sebesar mangkuk, tubuh berotot, dan 2 tanduk di kepala mereka, spesies yang tidak diketahui, tetapi tidak pernah. Manusia. Orang yang menjadi pemimpin mereka memegang kapak perang sepanjang 2 meter di tangannya, dan rasa dingin yang dipancarkan dari kapak itu, Omi benar-benar percaya bahwa kapak itu dapat membelah seluruh alam abadi menjadi 2 dengan 1 kapak. Ah, apa-apaan ini? Rawa Omi juga agak bingung dengan ketakutan saat ini. Untungnya, Omi selalu tahu bahwa ada alam semesta alien yang kuat di luar dunia surgawi, jadi dia siap secara mental dan tidak mematahkan keberaniannya. Tentu saja, pada saat ini, Kaisar Biru, Hujan Ungu, Kinzong, Batu Hitam, Caiyun Fei Fei, Nianxi, dan Guyan, yang juga berkultivasi tertutup di suatu tempat di alam abadi, semua bergegas keluar untuk melihat. 3 orang kuat di langit. Apa, waktu ada terpencilmu ini tidak memiliki penggaris? Omi mengatupkan giginya dan tidak lagi memikirkannya, karena dia adalah Kaisar Abadi dan saat ini adalah orang terkuat di dunia, dia harus menanggung sesuatu. Saat Omi hendak keluar, Senira menarik Omi, takut, jangan keluar. Omi melihat ekspresi ketakutan di wajahnya untuk pertama kalinya, seolah-olah orang yang berdiri di udara adalah iblis. Jie, lepaskan aku harus keluar dan bernegosiasi dengan mereka, aku Kaisar Abadi, itu tugasku. Tapi, mereka tidak datang. Dan kamu bahkan bukan dewa, bagaimana jika mereka menggunakanmu untuk mengintimidasi semua orang dan membunuh ayam? Gatni berteriak, tidak mungkin, mereka bisa membuat seluruh dunia kita runtuh dengan 1 kapak, seolah-olah mereka pernah menjadi dewa. Omi berjuang menjauh dari biarawati suci dan bergegas keluar, mulutnya berteriak, aku. Omi hanya berada di pengasingan selama sekitar 50 juta tahun, dan awalnya berencana untuk tetap mengasingkan diri selama 100 juta tahun tanpa menjadi dewa, tetapi dia terpaksa meninggalkan gerbang. Kekuatan Omi saat ini hanya sekitar 32 kuda kondensasi. Untuk menjadi dewa, Omi sudah merasakan bahwa dia harus mencapai 64 kuda kondensasi. Omi, masih setengah jalan. Jangan katakan setengah pendek, bahkan jika Omi sudah menjadi dewa sekarang, dia tidak akan pernah bisa menandingi ketiga pria kuat di udara itu. Dewa tidak bisa sama kuat atau lemahnya, pasti ada perbedaan antara dewa yang kuat dan lemah. Ketika semua orang melihat keberanian untuk berlari keluar, Dao dikagumi, dan setidaknya pada saat ini, semua orang dengan sukarela mengenalinya sebagai Kaisar Abadi di dalam hati mereka. Kamu, pria dengan kapak perang mengerutkan alisnya dan menatap Omi dengan tatapan yang sepertinya dipenuhi dengan penghinaan. Ya, aku adalah penguasa dunia langit. Hahaha, ketiga pria kuat itu tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Salah satu dari mereka berkata, lemah, sungguh dia. NS, lemah penguasa dunia, tapi bahkan bukan dewa. Tapi juga orang kuat macam apa yang ada di dunia asli yang terletak di sudut paling terpencil di alam semesta. Mereka bertiga tertawa sejenak, lalu pria dengan kapak perang bertanya, siapa namanya? Omi, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Mulai sekarang, duniamu ini adalah koloni Raja Dewa Huolun kita. Omi tidak terlalu memikirkannya dan langsung menganggukkan kepalanya, bagus. Sekarang, dia tidak punya modal untuk berteriak, dia hanya berharap mereka tidak akan melakukan pembunuhan massal dan bisa memberi mereka waktu untuk bernafas. Salah satu dari mereka mendengus, reptil adalah reptil, jatuh ke koloni kita, bahkan tidak mengerutkan kening. Omi, tidak ada yang ingin kau tanyakan padaku. Misalnya, apa konsekuensi menjadi koloni kita? Omi sangat enggan di dalam, tetapi, hanya bisa berkata,
Dengan kekuatanmu, kamu dapat mengambil seluruh hidup kami, dan aku masih bisa menghentikan apa yang tidak dapat kamu ambil. Apapun yang kalian inginkan, tanyakan saja. Hahaha, tidak buruk, masuk akal. Aku awalnya ingin membunuh sekali untuk menghukummu, tetapi melihat bahwa kamu cukup masuk akal, aku akan membuangnya. Terima kasih, senior. Baiklah, jangan bersyukur. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang. Kamu menjadi koloni Raja Dewa Huolun kami. Setiap 100 juta tahun, kamu harus memberi kami setidaknya 300 juta tetes cairan Hongmeng. Jika kamu tidak bisa, terserah Anda. Selain itu, Anda harus memberi kami 1 miliar budak. Hati Omi berdarah, 300 juta tetes cairan Hongmeng, 1 miliar budak. Mulai pengatur waktu mulai sekarang, setelah 100 juta tahun, kami akan datang untuk mengumpulkan. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang menjadi dewa, Anda juga dapat mengirim apa yang kami inginkan ke domain Raja Dewa Horon. Ya, namun, bisakah senior memberi kami peta? Ini dia, salah satunya, melemparkan peta ke Omi. Omi berkata lagi, bisakah kamu memohon satu hal lagi kepada senior? Yoho, kamu asli, kamu punya nyali, kami belum meminta apapun, tetapi kamu cukup baik untuk meminta sesuatu kepada saya terlebih dahulu. Omi berkata, bersikaplah ramah dan beri kami beberapa, tentang apa yang Anda katakan, upaya alam semesta, dan juga, beberapa akal sehat tentang Tuhan. Hahaha, beberapa orang mengejek lagi. Salah satu dari mereka berkata, tidak ada salahnya, Anda dapat memberikannya kepadanya, itu tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur, ingin tahu tentang dunia di luar sumur. Ambillah. Sebuah buku tebal dilempar ke depan Omi. Pergi. Mereka bertiga tertawa dan menghilang di udara, hanya menyisakan jejak bayangan hijau di tempatnya. Begitu mereka bertiga pergi, Omi santai, atau lebih tepatnya, santai sepanjang waktu. Omi mengambil buku itu, juga petanya, dan menghela napas dalam-dalam. Kaisar Biru dan yang lainnya, sibuk terbang. Kaisar Abadi ada. Omi berkata, kembalilah dan bicara. Omi kembali ke rumahnya. Namun, Omi tidak segera mengumpulkan semua orang, melainkan bersembunyi di ruang rahasia seorang diri. Omi membuka peta, dan setelah membukanya, dia menyadari bahwa peta itu sangat besar dan langsung membentuk peta bintang virtual. Peta bintang virtual tersebar dengan ribuan titik cahaya kecil, yang sebagian besar sebesar kacang kedelai. Bab 2466. Omi melihat lebih kecil dari biji wijen. Tidak, karena terlalu kecil, tidak ada cahaya lagi, di sudut paling ujung peta bintang ini. Titik cahaya ini, lebih kecil dari biji wijen, ditandai dengan 4 kata, dunia tak bermanusia. Omi secara intuitif merasa bahwa yang ditandai sebagai dunia tak bertuan pastilah dunia mereka, dunia langit. Alasan mengapa itu ditandai sebagai dunia yang tidak berpenghuni mungkin karena peta ini belum diperbarui selama puluhan miliar tahun, dan puluhan miliar tahun yang lalu, ketika dunia surgawi ini masih runtuh, belum ada manusia. Omi segera memperbesar peta ini, dan terus memperbesarnya ribuan kali, dan seluruh peta bintang virtual menjadi besar, radius puluhan mil. Titik cahaya yang sebelumnya lebih kecil dari biji wijen juga menjadi sebesar bola basket. Omi melihat bahwa di dalam dunia langit seukuran bola basket ini sunyi, atas, tengah, dan bawah terbagi menjadi 3 lapisan secara total. Di bagian bawah, ada lagi banyak titik bintang yang lebih kecil dan lebih kecil. Di antara titik bintang ini, salah satunya memancarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah itu adalah matahari. Dan di sekitar titik bintang yang mempesona ini, masih banyak lagi titik-titik bintang yang berputar di sekitarnya. Titik-titik kecil di lapisan pertama ini sangat kecil sehingga menyakitkan mata Omi untuk melihatnya. Singkatnya, salah satu titik di lapisan bawah ini adalah alam fana tempat Omi pernah tinggal. Dan lapisan tengah, dari kanan ke kiri, dibagi menjadi 7 kompartemen vertikal, agak mirip dengan laut pertama, laut kedua, laut ketiga, dan hingga laut ketujuh dari alam spiritual. Lapisan paling atas bagaimanapun, menempati posisi terbesar, mengambil hampir setengah dari keseluruhan bola basket. Dengan kata lain, garis tengah bola basket ini ke atas, semuanya adalah lapisan ketiga ruang. Di ruang tingkat ketiga ini, pesawat di bawahnya, ada gunung dan laut dan areanya sangat luas, mirip dengan alam abadi bumi. Bagian atas di sisi lain, jauh lebih kecil karena bentuknya yang melengkung dan melayang. Gunung gantung yang sangat kecil, seperti alam abadi. Umi menarik napas dalam-dalam. Melihat peta ini, tiba-tiba Umi merasa dirinya terlalu kecil. Tidak, itu adalah seluruh dunia surgawi yang terlalu kecil. Omi sekarang dapat sepenuhnya memahami apa itu alam semesta. Omi mengecilkan kembali peta dan kembali ke peta sebelumnya yang bahkan lebih kecil dari sesame. Omi melihat ke seberang papan dan melihat bahwa dunia langit benar-benar berada di sudut yang sangat terpinggirkan, nyaris tidak diperhatikan oleh siapapun. Di seluruh peta, setidaknya ada ratusan ribu titik cahaya yang mirip dengan ukuran kacang kedelai. Tentu saja, ada titik-titik cahaya yang lebih besar, mirip dengan ukuran semangka, mirip dengan ukuran labu. Dalam skala dunia surgawi yang lebih kecil dari biji wijen, dunia sebesar labu semangka ini benar-benar perlu digambarkan sebagai raksasa. Namun, ada titik cahaya yang lebih besar, atau lebih tepatnya, terbesar, dan dalam proporsi bahwa dunia langit adalah biji wijen, titik cahaya terbesar ini setidaknya sebesar meja bundar.
Ya Tuhan, seluruh tubuh Omi konyol saat melihat meja bundar sebesar ini, dunia terbesar. Memang, Omi merasa seperti katak yang kehabisan sumur untuk melihat dunia luar. Sekali waktu, ketika Omi berada di alam fana, dia berpikir bahwa bintang-bintang di langit sangat besar, tata surya, galaksi, sangat besar. Kemudian, melangkah melalui kekosongan ke alam spiritual, dia menemukan bahwa bahkan ada tempat yang lebih besar. Kemudian, ketika dia datang ke alam abadi, dia melihat itu sangat besar dan berpikir, ini adalah tempat terbesar di seluruh alam semesta. Tapi sekarang, ketika dia melihat peta seluruh alam semesta, Omi merasa konyol dengan pemikirannya yang dulu kekanak-kanakan. Titik cahaya terbesar, sebesar meja bundar, berpusat di tengah seluruh peta, yaitu pusat alam semesta. Dikelilingi, lingkaran demi lingkaran, lapis demi lapis. Ada banyak titik cahaya lain yang berserakan, dan semakin jauh Anda pergi ke lapisan luar, semakin kecil jadinya, dan dunia langit berada tepat di tepi lapisan terluar. Omi berhenti melihat peta dan menghela napas dalam-dalam. Lama sekali Omi kembali membuka buku tebal itu. Buku tebal ini bukanlah buku yang merinci alam semesta. Sebaliknya, itu adalah buku yang memperkenalkan Raja Ilahi Huolun. Raja Dewa Huolun adalah orang yang sangat kuat di alam semesta yang wilayahnya telah mencapai Raja Dewa, dan di seluruh alam semesta, kekayaannya berada di peringkat 100 teratas dan merupakan dunia utama orang super yang bermartabat. Raja Dewa Huolun memiliki sebanyak 50 dunia kolonial di bawah tangannya, dan di antara mereka, dunia kolonial terbesar adalah dunia kelas 8. Dalam hatinya, Omi berkata, seberapa besar dunia kelas 8? Omi segera membuka peta untuk melihatnya. Hal pertama yang diperiksa Omi adalah bahwa dunia langit ditandai di peta, dunia terkecil, level 32. Omi tersenyum pahit, sepertinya mereka, dunia surgawi, terlalu tinggi untuk dijajah oleh Raja Dewa Huolun. Omi terus membolak-balik buku lagi. Sayangnya, ini sendiri hanyalah autobiografi Raja Dewa Huolun, mengatakan bagaimana dia bisa melangkah demi langkah di alam semesta dan memiliki posisinya saat ini. Tentu saja, setelah membaca buku ini, Omi hampir belajar beberapa pengetahuan tentang dewa. Kekuatan dan kelemahan para dewa dibagi menjadi 6 kelas: dewa kelas bawah, dewa kelas menengah, dewa kelas atas, raja dewa, kaisar dewa, dan kaisar dewa. View, Omi menghela napas. Saat ini, dia bahkan bukan keledai. Tentu saja, melalui ciptaan Raja Dewa Huolun, dia mengetahui bahwa seluruh alam semesta tidak penuh dengan dewa. Di dunia lain, bahkan dunia utama, sebagian besar dari mereka berada di tingkat abadi, dan dewa, relatif terhadap semua basis populasi, menempati rasio kurang dari 1/10.000. Namun, meskipun rasio para dewa kecil, itu tidak bisa membanjiri basis besar. Berlari di semua tempat itu berlebihan, tetapi di dunia besar itu, memang benar bahwa mereka ada di mana-mana. Hati Omi gelisah lama setelah membacanya. Omi membuka pintu hanya sehari kemudian. Di luar pintu, sudah ada banyak orang berkumpul. Belum lagi keluarga Omi, tetapi Kaisar Biru, Qinzong dan yang lainnya semua berdiri di luar pintu dengan linglung. Seolah-olah Omi adalah tubuh utama, tapi sayangnya, Omi, tubuh utama, bahkan bukan dewa. Omi, semuanya, masuk. Semua orang sibuk berjalan masuk. Niansi sibuk bertanya, Omi, ada apa? Apakah kamu baru saja melihat peta? Oh, tidak berlebihan untuk menggambarkan kami sebagai katak di dasar sumur. Kami terlalu kecil, tapi jangan panik, setidaknya menurut saya, bahwa Huolun God King tidak jauh dari kita. Omi, jangan menggoda. Semua orang sepertinya tidak bisa menggoda, kata-kata Omi, yang berada di bawah tangan orang lain. Raja Dewa Huolun, sangat kuat. Omi berkata, dewa ada 6 tingkat, dewa bawah, dewa tengah, dewa atas, raja dewa, kaisar dewa. Bahwa Huolun, yang menjajah kita, hanyalah raja dewa, hanya 3 atau 4 tingkat dari kita. Semua orang memandang Omi dan tidak mengatakan apa-apa, sepertinya meskipun hanya dipisahkan oleh tidak banyak, tetapi pada kenyataannya, jika Anda ingin menjadi Raja Dewa, apakah kesulitannya kecil atau besar, Anda bisa tahu dengan kaki Anda. Omi juga mengetahuinya di dalam, tapi dia hanya berusaha meningkatkan kepercayaan diri semua orang dengan melihat betapa frustrasinya semua orang. 2467. Baiklah, mari kita lihat peta alam semesta terlebih dahulu. Mengatakan itu, Omi membuka peta virtual itu, dan tiba-tiba, seluruh alam semesta tampak terbentang di depan semua orang. Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Alis Li Swaner berkerut. Saya pikir peta itu digambar di atas kertas dan datar, tapi itu 3 dimensi. Peta datar, umur berapa itu? Su Chen, di mana kita? Kerumunan memandang Omi dengan wajah bingung. Omi menunjuk ke bagian paling pojok peta, sebuah titik kecil yang botak seperti wijen dan berkata, tempat ini adalah dunia langit kita. Ah, sangat kecil sehingga kamu tidak dapat menemukannya. Omi langsung memperbesar ribuan kali, dan akhirnya menjadi lebih besar. Sekilas, semua orang melihat bahwa titik yang mewakili dunia langit adalah sebuah lingkaran. Song Yuer berkata, ini sebenarnya lingkaran juga. Apakah kita semua hidup di permukaan bundar ini? Sama seperti bumi. Omi tertawa tanpa kata dan berkata, jangan perbaiki pemikiranmu, tidak semua lingkaran adalah planet.
Makhluk-makhluk dari seluruh dunia surgawi kita hidup di dalamnya. Anda lihat di dalam dunia surga itu dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan bawah ada langit berbintang di dalamnya. Dan di langit berbintang, ada matahari yang bersinar. Kecil, titik kecil. Aku akan pergi. Orang-orang Omi yang datang dari bumi tercengang. Tingkat kedua adalah dunia spiritual. Dan tingkat ketiga adalah dunia abadi. Anda dapat melihatnya sendiri. Untuk waktu yang lama, semua orang akhirnya selesai mempelajari peta. Omi berkata, saya yakin Anda semua memiliki pemahaman tentang alam semesta. Selanjutnya, mari kita bicara tentang masa depan kita. Saat ini, kita sudah menjadi koloni Raja Dewa Huolun, dan dalam 100 juta tahun lagi, mereka akan memilikinya. Seseorang datang untuk mengumpulkan 300 juta tetes cairan Hongshen dan 1 miliar budak. Kita harus menemukan tindakan balasan dalam 100 juta tahun. Kaisar Biru berkata, 100 juta tahun. Tindakan pencegahan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sebanyak itu? 100 juta tahun. Kita bahkan mungkin tidak menjadi dewa lagi. Dan bahkan jika kita melakukannya, kita masih akan menjadi dewa inferior terlemah. Ya, Kaisar Abadi, kami tidak memiliki jalan sama sekali. Kami hanya bisa menjadi koloni mereka untuk saat ini. Kami dapat memikirkan solusi nanti ketika kami lebih kuat. Omi berkata, 300 juta tetes Hongmeng liquid, siapa di antara kalian yang mampu menyediakannya? 1 miliar budak, siapa di antara kalian yang bersedia memberikannya? Lalu apa yang kamu katakan untuk dilakukan? Kita hanya bisa memikirkan cara. Tujuan utama saat ini adalah menjadi dewa terlebih dahulu. Hanya ketika kita menjadi dewa, kita dapat meninggalkan dunia surgawi dan pergi ke alam semesta luar. Tapi 100 juta tahun mungkin tidak cukup untuk menjadi dewa. Omi berkata, saya bisa. Awalnya saya yakin bahwa saya akan menjadi dewa dalam 50 juta tahun. Tetapi sekarang saya harus mempercepat dan menjadi dewa dalam 10 juta tahun. Atau bahkan kurang. Setelah saya menjadi dewa, saya akan pertama-tama tinggalkan dunia surgawi dan pergi ke alam semesta untuk melihatnya. Kita akan membahasnya kemudian. Baiklah, kami juga melakukan yang terbaik di dunia surgawi, kata Niansi. Omi mengangguk dan berkata, kalau begitu jangan buang waktu lagi. Semua orang harus melakukan hal mereka sendiri. Tunggu, kata Ziu tiba-tiba. Ziu, apakah kamu punya yang lain? Kaisar Abadi, dalam situasi ini, saya pikir kita tidak harus membangkitkan pengorbanan pahit dan Huang Sui dan membiarkan mereka mewarisi, sehingga kita juga dapat memiliki dewa lain di masa depan. Bahkan jika itu dewa inferior terburuk itu masih dewa bagaimanapun juga. Om tidak berbicara. Kaisar Biru berkata, Kaisar Abadi, kamu murah hati, selamatkan mereka, meskipun mereka pernah mencoba membunuhmu. Tetapi di dunia ini, siapa yang tidak akan membunuh seseorang? Bahkan kamu pasti telah membunuh seseorang. Kaisar Abadi, kebaikan yang lebih besar itu penting. Semua orang mendesak. Said kecuali kerabat Omi itu. Omi menghela nafas, baiklah, kalau begitu aku akan membangkitkan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi segera mengeluarkan batu surgawi Hongmeng dan mulai memperbaikinya. Dengan kekuatan Omi saat ini, menyempurnakan tubuh akan memakan waktu kurang dari 10 menit. Kemudian, dengan memanggil jiwa mereka, mereka dengan cepat dan berhasil dibangkitkan. Ah, pengorbanan pahit memandang semua orang dengan tidak percaya. Omi berkata, pengorbanan pahit, tahukah kamu mengapa kamu hidup kembali? Jangan berlutut dulu. Menerkam. Pengorbanan pahit tidak mengatakan apa-apa dan segera berlutut. Pengorbanan pahit, jika situasinya tidak kritis sekarang, saya tidak akan pernah membangkitkan Anda. Jadi berperilaku baik mulai sekarang. Jika tidak, saya masih akan membantai Anda. Terima kasih Kaisar Abadi, saya pasti akan berperilaku baik. Huang Sui juga sibuk berkata, terima kasih Kaisar Abadi karena telah membangkitkan saya. Hentikan omong kosong. Kaisar Biru, kamu mengambil pengorbanan pahit untuk mewarisi kehendak Tuhannya. Batu Hitam, kamu mengambil Huang Sui untuk mewarisi miliknya. Sisanya, segera pergi ke pintu yang tertutup. Ya, setelah perintah Omi, semua orang pergi. Kecuali beberapa istri Omi yang masih berada di luar. Apa kamu punya yang lainnya? Suamiku, jika kamu tahu bencana akan datang begitu cepat, kamu tidak akan menjadi Kaisar Abadi. Konyol, ini bukan masalah menjadi Kaisar Abadi atau tidak, kalian semua sibuk dengan bisnismu, mengelola tatanan dunia surgawi dengan baik, menggali dan mengembangkan bakat dunia surgawi, ini memiliki peran yang sangat berat untuk dimainkan. Di masa depan, bagaimana dengan ini, Ne Ilahi? Saya sekarang mendirikan pusat penciptaan dewa, Anda dan Gao Xiaolian akan bertanggung jawab atas perencanaan. Panggil orang-orang kuat yang tidak memiliki warisan dewa, Tian Gao dan Xing Yue, Anda harus mencurahkan seluruh kekuatan dunia surgawi untuk mengungkap dan mengolah para jenius. Bagus, pergi. Semua orang pergi, dan Omi segera memasuki pintu yang tertutup. 3 juta tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika Omi membuka matanya, dia sudah berhasil. Saya telah menjadi dewa, saya telah menjadi dewa yang lebih rendah. Omi bersukacita dalam hati. Rencana awalnya adalah untuk mengambil setidaknya 50 juta tahun. Tetapi sekarang, di bawah penindasan, Omi hanya menghabiskan 3 juta tahun untuk berhasil. Hahaha, dewa kelas bawah. Omi sekarang merasa penuh kekuatan. Dia bisa melompat keluar dari dunia surgawi hanya dengan memantulkan kakinya.
Omi langsung mencobanya dan memantul keras dengan kedua kakinya. Swoosh! Seluruh tubuh Omi bergegas menuju langit yang dalam di atas kepalanya. Segera Omi tiba di titik tertinggi, selaput putih menghalanginya, seolah-olah itu adalah gelembung, dan semua orang dan semuanya hidup dalam gelembung. Omi dengan lembut mengebor dan keluar dari gelembung dan keluar. Selaput putih itu luar biasa, terlihat tipis tetapi, itu keras. Omi tampak seperti pemandangan yang jauh dan memperhatikan bahwa seluruh langit berbintang di luar berwarna biru, bukan hitam. Di kejauhan yang sangat jauh, ada kristal putih. Omi segera mengeluarkan petanya untuk melihatnya, dan tertulis Batu World. Kristal putih besar di kejauhan itu disebut dunia batu. Dari kelihatannya, dunia batu ini berukuran hampir sama dengan alam semesta surgawi. Di peta, baik dunia langit dan dunia batu lebih kecil dari biji wijen, tetapi ketika Anda benar-benar pergi ke alam semesta dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda merasa besar lagi. 2468. Omi tidak pergi ke tempat lain, ingin mengelilingi alam semesta surgawi. Di alam semesta, kecepatannya cepat mungkin karena itu adalah ruang 3 dimensi. Jadi, dunia surgawi yang besar, Omi tidak butuh banyak waktu untuk menyelesaikan putaran di seluruh dunia. Omi tiba di bagian paling bawah dunia langit, dan Omi masuk melalui selaput putih. Kemudian, Omi menemukan bahwa dia berdiri di langit berbintang, dan tidak jauh darinya, matahari bersinar terang. Omi segera bergegas ke matahari, dan meskipun matahari sangat panas, Omi tidak bisa merasakannya. Omi menyapu sekeliling dan melihat bahwa matahari masih ada, tetapi tidak ada lagi bumi, mar, atau bulan tua. Mungkin, setelah bertahun-tahun, hal-hal ini sudah lama berlalu. Omi bergegas kembali ke tepi galaksi, bersembunyi di membran itu, dan kembali ke alam semesta. Omi memandang dunia batu itu di kejauhan. Setelah ragu-ragu, Omi bergegas menuju dunia batu. Kurang dari 2 jam, Omi sudah sampai di Batu World. Situs web pertama Kansu 8. Net. Brengsek kelihatannya dekat dan alhasil, itu berjalan selama 2 jam. Tegur Don Omi. Omi memasuki dunia batu sekaligus. Omi berdiri di atas waktu batu dan mengamati seluruh dunia batu. Omi berkata dalam hati, saya tidak tahu apakah ada orang kuat di dunia batu, tetapi jika ada dewa yang sangat kuat, saya tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi pada saya jika saya terburu-buru masuk sekarang. Tepat pada saat ini, geraman datang dari telinga Omi, siapa yang berani masuk tanpa izin. Detik berikutnya, 3 dewa bergegas menuju Omi. Seperti yang diharapkan, ada dewa di dunia batu. Namun, Omi melihat sekilas bahwa ketiga dewa di dunia batu ini adalah dewa yang lebih rendah. Namun, untuk beberapa alasan Omi jelas merasa bahwa ketiga dewa kelas bawah ini jauh lebih kuat daripada Omi. Apa yang terjadi? Mereka semua adalah dewa yang lebih rendah, kenapa mereka merasa lebih kuat dariku? Apa yang tidak diketahui Omi adalah bahwa dewa kelas bawah juga memiliki subdivisi. 3 dewa kelas bawah mengepung Omi. Apa kamu, dewa inferior yang hanya pasak, benar-benar berani masuk tanpa izin ke dunia batuku? Salah satu dewa berteriak. Omi sibuk tersenyum, jangan gugup para dewa senior, aku juga memasuki alam semesta untuk pertama kalinya. Aku melihat tempat yang paling dekat dengan dunia kita, ada dunia dengan ukuran yang sama dengan kita, jadi aku berlari. Untuk melihat-lihat tidak ada maksud lain. Alis ketiga dewa itu berkerut, salah satu dari mereka berkata, tentu saja, itu baru saja melangkah ke dewa yang lebih rendah. Omi sibuk mengangguk, ya, saya baru saja menjadi dewa, jadi saya bergegas keluar dari dunia untuk melihat alam semesta. Sekarang, apakah masih ada subdivisi dari dewa-dewa yang lebih rendah? Omong kosong, ada banyak dewa inferior di seluruh alam semesta, apakah semua dewa inferior itu sama? Sebelum Anda menjadi dewa, bukankah Anda memiliki kontak dengan kondensasi? Saya tahu ini, kekuatan padat dari 3 tanpa medan, 1, 2, 3, sampai setelah 64 itu menjadi dewa. Kata Omi, ya, para dewa yang lebih rendah, mereka juga dibagi menurut kekuatannya masing-masing, 1 dewa, 2 dewa, 3 dewa, hingga 64 dewa, dan kemudian mereka menjadi dewa tengah. Oh, aku baru saja mengatakan kenapa hanya ada 6 subdivisi dewa secara total, jadi begitulah. Maaf dewa, permisi. Omi dengan hati-hati membandingkan perbedaan momentum antara dirinya dan 3 dewa di depannya, dan secara kasar menilai bahwa salah satu dari 3 dewa ini adalah dewa kelas rendah dengan 3 tenaga kuda kekuatan suci. 2 lainnya adalah dewa rendahan 2 tenaga kuda, keduanya lebih kuat dari Omi. Omi baru saja menjadi dewa sekarang, dan bahkan tidak tahu bahwa dewa memiliki kemampuan itu. Bagaimana melawan orang, lebih baik berhati-hati. Aku pergi dulu, kata Omi sambil tersenyum. Tunggu, dewa rendah 3 kuda itu berkata. 3 dewa yang lebih rendah dari kekuatan ilahi, kemudian semuanya disingkat menjadi 3 dewa yang lebih rendah. Apakah ada yang lain? Tanya Don Zimmer. Siapa namamu? Dan Om, kamu berasal dari dunia mana? Dunia langit, dunia surgawi. Bagaimana mungkin, dunia langit tidak memiliki makhluk sama sekali, tandus kita melihatnya di peta. Omi berkata dalam hatinya, peta itu belum diperbarui selama puluhan miliar tahun. Puluhan miliar tahun ini telah dihuni oleh manusia. Beberapa puluh miliar tahun untuk mengembangkan dewa. Itu tidak mungkin. Dewa 3 kuda yang lebih rendah itu berkata.
Oh, di masa lalu, di dunia surgawi kita, ada 10 dewa, dan kemudian, mereka mati. Tetapi sebelum mereka mati, mereka meninggalkan warisan mereka. Tidak heran, tentang masa lalu, 10 dewa di dunia langitmu, kami juga mengenal mereka. Kata salah satu dari mereka. Oh ya, itu bagus, di masa depan, kita dua dunia, mari berteman, oke. Haha, mereka bertiga tidak berbicara. Omi berkata, aku akan kembali dulu, selamat tinggal. Omi dengan cepat terbang menjauh. Setelah Omi pergi, tiga dewa yang lebih rendah itu berkata, saudara kedua dan ketiga, saya tidak pernah berpikir akan ada manusia di dunia surgawi, dan ada dewa sekarang. Kakak, apa yang ada dalam pikiranmu? Ya, pada suatu waktu, ketika ada 10 dewa di dunia langit, bagaimana mereka memperlakukan kita? Dewa tiga kuda yang lebih rendah itu bertanya. Bagaimana lagi kita bisa diperlakukan, begitu kita dalam kesulitan dan meminta bantuan mereka, tetapi mereka begitu sombong. Sekarang kita akhirnya berada di puncak kekuatan mereka, mengapa kita tidak menjajah mereka? Raja Dewa Horon tidak menjajah kita akan menjajah mereka, menangkap miliaran manusia mereka dan menyerahkan mereka ke Raja Dewa Horon sebagai budak. Saya setuju. Kalau begitu, ayo pergi, tanpa penundaan lebih lanjut. Pergi. Omi meninggalkan dunia batu dan segera kembali ke dunia langit. Omi punya firasat di dalam hatinya bahwa ketiga orang di dunia batu itu memiliki sedikit masalah dan mata yang buruk. Omi baru saja kembali ke rumah, dan pantatnya bahkan belum duduk untuk pemanasan. Tiga orang dari dunia batu datang. Omi. Ketiganya berteriak di atas kepala. Omi sibuk berjalan keluar dan melihat mereka bertiga, merasa tidak enak di hatinya. Namun, Omi tetap terbang. Tiga senior, ada apa? Omi tidak sehebat yang lain, jadi dia hanya bisa bersikap sesopan mungkin. Omi, dengarkan aku, mulai saat ini dan seterusnya, dunia surgawi adalah koloni waktu batu kita. Kata Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu. Hati Omi murka, sungguh berlebihan, menggertak ketika melihat sesuatu yang baik. Omi pun menyayangkan dalam hatinya, seharusnya ia tahu untuk tidak memasuki dunia batu, jika tidak mereka mungkin tidak akan tahu bahwa ada makhluk di dunia langit. Apa, Omi, kamu berani tidak setuju? Apakah kamu percaya aku akan menghancurkanmu? Omi berkata, sejujurnya, kita sudah menjadi koloni Raja Dewa Horan. Jika Anda ingin mengubahnya menjadi koloni Anda setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari Raja Dewa Horan. 2469. Raja Surgawi Horan telah ada di sini. Ya, dia juga memberiku buku ini. Omi mengeluarkan buku Autobiography of the Huolun God King. Mereka bertiga saling memandang, jelas tidak mengharapkan ini. Omi berkata, tiga senior, karena kamu di sini, kamu sebaiknya turun dan duduk. Apa gunanya duduk bahkan jika Anda adalah koloni Raja Dewa Huolun, kita masih bisa menjajah dua kali, merampok dan membawakan saya semua cairan Hongmeng Anda. Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu berkata. Omi berkata, jika saya memberi Anda semua cairan Hongshen, maka setelah 100 juta tahun, saya tidak akan dapat menyerahkan cairan Hongshen kepada Raja Dewa Horon. Dan pada saat itu, saya pasti akan berbicara tentang Anda mengambil bahkan Raja Dewa Huolun hanya berumur 100 juta tahun dan 300 juta tetes cairan Hongmeng. Tapi kalian baik, kalian meminta semuanya. Omi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai 100 juta tahun dari sekarang. Kata Dewa Dua Kuda yang lebih rendah itu. Omi terkejut. Hahaha, Omi, kamu masih berpikir bahwa kamu dapat berbicara dengan orang-orang Raja Dewa Huolun setelah 100 juta tahun. Betapa naifnya. Omi berkata, ini adalah duniaku, apakah begitu mudah bagimu untuk membunuhku? Aku tidak percaya bahwa mereka dapat menghancurkan duniaku dengan 2 atau 3 kuda kekuatan sucimu. Omi, aku tidak perlu meruntuhkan duniamu ini, aku akan membunuh semua orang di duniamu ini. Jangan berani, tidak seteguk. Kakak kedua, saudara ketiga, bunuh. Ya, dua dewa yang lebih rendah dengan 2 kekuatan kuda segera bergegas ke alam abadi. Swoosh, dengan genggaman tangan, 10.000 orang mati, seolah-olah mereka sedang meremas semut. Omi meraung marah. Raja Dewa Tiga Kuda itu berkata kepada Omi, nak, untukmu, biarkan aku yang mengurusnya. Setelah mengatakan itu, tangan tiga dewa yang lebih rendah mengulurkan tangan ke Omi, dan dia berusaha meraih Omi. Namun, tiga dewa bawah ini tidak pernah menyangka bahwa Omi memiliki hati Hongmeng. Omi memiliki hati Hongmeng, yang bisa disingkirkan dari dunianya dalam sekejap. Jadi, ketika tiga dewa yang lebih rendah itu meraih Omi, Omi langsung pergi. Apa yang terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Sosok Omi muncul di kejauhan. Omi mendengus, ini duniaku, aku yang membuat keputusan, tahukah kamu itu? Tidak mungkin, bahkan di dunia batu kita, aku tidak bisa langsung bergerak. Bodoh, sampah dunia batu. Omi, aku pasti akan membunuhmu. Bunuh aku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Tiga dewa yang lebih rendah terbunuh lagi. Omi mengelak saat dia mempelajari penerapan kekuatan suci yang lain. Tidak sulit bagi Omi untuk menghindari pengejaran tiga dewa yang lebih rendah itu mudah. Dunia surgawi berbeda dari dunia batu. Dunia surgawi direorganisasi setelah runtuh, dan ketika direorganisasi, 10 dewa bersatu untuk menciptakan hati Hongmeng. Jadi di dunia ini, Omi memiliki keunggulan mutlak.
Dunia batu, di sisi lain, tidak memiliki hal seperti itu. Semangat Omi memasuki pikirannya. Omi menemukan bahwa ada 10 kehendak yang berbeda dalam pikirannya. Hanya saja, dari 10 wasiat yang berbeda ini, hanya satu yang terkuat, sedangkan 9 wasiat lainnya masih lemah. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika saya menjadi dewa, saya seharusnya menyatukan 10 kehendak untuk menjadi dewa, tetapi bagaimana ternyata hanya satu wasiat yang menjadi dewa dan 9 wasiat lainnya tidak? Tidak masuk akal. Don Omi tidak bisa mengetahuinya. Namun, dia juga tidak memikirkannya. Omi segera bersembunyi di tempat yang jauh. Meskipun sekarang, para dewa dunia batu sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia abadi, Omi harus menemukan tempat yang tenang, secepat mungkin, untuk membuat 9 untayan wasiat lainnya juga menjadi dewa. Aku harus cepat, secepat yang aku bisa, untuk membuat 9 untayan kehendak lainnya menjadi dewa. Omi berkeringat karena kecemasan, atau penundaannya akan terlalu lama dan semua kerabatnya akan terbunuh lagi. Setelah untayan wasiat pertama menjadi dewa, Omi memperoleh satu kuda kekuatan ilahi. Jika 9 helai wasiat lainnya masing-masing menjadi dewa, lalu apakah Omi akan memiliki 10 kuda kekuatan suci sekaligus? Omi tidak tahu mengapa hal aneh seperti itu terjadi, tapi itu pasti hal yang baik. Itu setara dengan Omi menjadi 10 dewa sendirian. Setiap kali dia bertarung dengan orang lain, itu sama dengan 10 bertarung satu. Omi segera memasuki Deep Space. Ketika Omi membuka matanya, 3 menit waktu berlalu di luar. View, meskipun aku tidak menjadi dewa dengan 10, tapi aku juga menjadi 4 dewa, hehe. Omi menggenggam tangannya dan segera merasakan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mungkin memiliki 4 tenaga kuda dewa. Seperti yang diharapkan, satu keinginan untuk menjadi dewa adalah satu lagi kuda kekuatan ilahi, dan 10 dewa. Selama Anda menjadi salah satu dari mereka, 9 lainnya akan dapat saling melengkapi dan mempromosikan 9 lainnya menjadi dewa, juga. Dalam hal ini, itu setara dengan kecepatan kultivasi saya, yang 10 kali lipat dari orang biasa, hahaha. Omi sangat gembira. Sudah waktunya untuk kembali, aku akan membunuh ketiga bajingan dari dunia batu. Sekarang, dengan 4 dewa yang lebih rendah, membunuh mereka pasti tidak akan sulit. Pikiran Omi bergerak dan menghilang ke tempatnya. Dan sekarang, di pengadilan abadi. Bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Tapi, jika tidak satu pun dari mereka tertinggal, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan khawatir, tidak mungkin untuk benar-benar membunuh 10.000. Bagaimanapun, setelah 100 juta tahun, seharusnya mudah untuk menangkap 1 miliar budak. Kedua dewa yang lebih rendah itu berbicara satu sama lain, membunuh puluhan ribu orang saat mereka melakukannya. Seluruh pengadilan abadi dipenuhi dengan dewa yang melarikan diri, dan semua orang berteriak ketakutan, seolah-olah dunia akan segera berakhir. Pada saat itu, dewa 3 kuda yang lebih rendah itu kembali. Kakak laki-laki, kakak, apakah Umi sudah menyelesaikannya? Salah satu dari mereka bertanya. Persetan, tidak. Saudaraku, bahwa Umi adalah dewa tidak boleh tinggal, harus dibunuh. Omong kosong, kamu harus menjadi satu-satunya yang tahu, tetapi, bahkan tidak tahu apa yang terjadi, bahwa Umi ada di dunia ini, bergerak sangat cepat sehingga tidak peduli seberapa banyak aku menyerang, aku tidak bisa mengenainya. Bagaimana bisa? Apakah dunia langit berbeda dengan dunia batu kita? Entahlah, sekarang setelah Don Omi kabur, aku tidak tahu kemana dia pergi. 3 kuda di bawah dewa itu menghela napas. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak masalah, karena kita sudah melakukannya. Kita harus membunuh orang-orang dari dunia langit pada tingkat yang hampir sama. Dan kemudian, hanya yang lebih lemah yang akan tersisa. Dan kemudian, kita akan memikat yang lemah. Dan nanti, ketika Raja Dewa Horan datang untuk mengumpulkan budak, kami akan datang untuk menangkap 1 miliar dari mereka untuk menyerahkan mereka, untuk menghindari dunia batu kami diserahkan. Bunuh. Seluruh dunia abadi, berteriak. Tidak ada yang cocok. Saat itu, sebuah teriakan datang dari jauh, hentikan aku. 2470. Ketiga dewa inferior dari dunia batu itu segera membuang muka, tapi itu sebenarnya Omi. Omi, bukankah kamu melarikan diri? Kenapa kamu kembali lagi? Dewa 3 kuda yang lebih rendah itu penuh dengan penghinaan sambil tersenyum. Omi perlahan terbang dari kejauhan. 2 dewa bawah 2 kuda lainnya dari dunia batu juga berhenti, dan kerumunan pelarian pengadilan abadi, yang hanya bisa melarikan diri, berlari menuju alam abadi bumi. Meskipun pembantaian itu hanya beberapa menit, dikhawatirkan lebih dari setengah dari seluruh alam abadi telah mati. Tatapan Omi dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Namun, Omi akhirnya bisa berhenti menahannya. Dia memiliki 4 kekuatan suci sekarang dan dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, dilihat dari momentum di tubuh Omi, masih sama seperti sebelumnya, hanya 1 kuda Divine Power. Omi terbang dan menggertakkan giginya. 3 setan batu, ini yang kamu provokasi padaku. Damai, kamulah yang akan mengambil nyawamu sendiri. Dewa 3 batu bawah itu mencibir. Apa maksudmu kamu mengambil nyawamu sendiri? Kamu adalah dewa baru, tidakkah kamu malu mengatakan itu? Kematian.
Dewa Dua Kuda Omi yang lebih rendah tidak mengatakan apa-apa, bergegas menuju yang terdekat dari mereka. Tempat ini sudah ada di dunia Omi, jadi kecepatan Omi sangat cepat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dua kuda menurunkan dewa, dan dalam satu saat Omi meraih kepala. Ah, Dewa Dua Kuda yang lebih rendah itu, kepalanya meledak. Kakak ketiga, dua lainnya berteriak. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil ini, jadi mereka semua tercengang saat ini. Dewa bawah dua kuda yang kepalanya meledak tidak sepenuhnya mati. Setelah dagingnya meledak, ada sesuatu yang mirip dengan roh primordial yang berjuang di tangan Omi. Benda itu disebut dewa. Orang-orang yang telah mencapai tingkat dewa, tubuh daging mereka tidak lagi terbatas. Selama dewa tidak mati, tubuh daging pulih seketika. Omi meraih roh dewa itu dan mencibir. Kalian tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Ini, bagaimana ini mungkin? Hahaha, apa aku perlu memberitahu kalian? Pergilah ke neraka. Don mendorong dengan keras. Ah, roh di tangan Omi menjerit. Kakak ketiga, dua lainnya sibuk bergegas mencoba membebaskan diri. Namun, di mana Omi akan memberi mereka kesempatan untuk membebaskan diri dan mengatakan membunuh mereka? Pada akhirnya, dewa yang dibunuh hidup-hidup oleh Omi, berubah menjadi ketiadaan. Tidak kakak ketiga, saudara ketigaku. Dua lainnya meraung, mata mereka merah darah. Hahaha. Hati Omi senang tak terkira saat melihat mereka meraung kesakitan. Asik-asik, mereka angkuh barusan. Tapi sekarang, mereka menyaksikan saudara ketiga mereka mati di depan mata. Mereka tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa mereka akan datang ke sini untuk menjajah dan berakhir dengan dewa yang mati. Saat ini, di langit yang jauh, Niantides dan yang lainnya berdiri di sana. Ya, bagus. Hahaha, akhirnya membunuh salah satu dari mereka. Pertolongan, Kaisar Abadi, lanjutkan. Terus bunuh mereka semua. Kaisar Biru dan yang lainnya berteriak kegirangan. Omi mencibir, kakak ketigamu sudah pergi, selanjutnya giliranmu. Aku akan membunuhmu. Dua lainnya bergegas. Omi menyerang mereka masing-masing, membunuh lebih dulu Dewa Dua Kuda itu. Sesaat kemudian, Omi meremukkan kepala Dewa Dua Kuda yang lebih rendah itu lagi, lalu meraih dewanya. Kakak kedua, Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu melihat bahwa saudara laki-laki kedua juga telah ditangkap dan didesis. Dewa kedua yang lebih rendah itu memohon belas kasihan dalam ketakutan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hahaha. Don Omi tertawa. Kematian. Dengan penarikan paksa dari tangan. Hidup dia merobek Dewa Dua Kuda yang lebih rendah itu sampai mati. Ah, saudara kedua. Dewa Tiga Kuda terakhir yang lebih rendah tetap tinggal. Dalam sekejap mata, saudara kedua dan ketiga sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu mendesis. Omi mencibir. Selanjutnya, giliranmu. Omi, kamu. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan? Apakah Anda menyesal? Tanya Don sambil menyeringai. Bas. Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu tiba-tiba membunuh Omi. Kali ini, Omi tidak mengelak tapi langsung menghadapinya. Karena Omi baru saja menjadi dewa rendah dan tidak tahu bagaimana menerapkan kekuatan dewa, dia hanya bisa menghadapinya dengan pukulan. Ledakan. Dewa bawah Tiga Kuda itu mundur. Omi, kenapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Kamu hanya menyembunyikan kekuatanmu. Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Bajingan, apakah kamu mencoba memaksa kami untuk mengambil umpan? Jadi kamu dapat menemukan alasan untuk berurusan dengan kami di dunia batu. Omi dengan konyol berkata, sembunyikan kekuatan kakakmu. Mengapa aku tiba-tiba mengalahkanmu? Apakah ada kebutuhan untuk memberitahumu? Singkatnya, kamu sudah selesai. Dan begitu juga dunia batumu. Ah, Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu menjerit dengan enggan. Tatapan Omi dingin. Semakin takut pihak lain, semakin Omi merasa senang. Swoosh. Tiba-tiba, Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu bergegas keluar ke alam semesta. Mencoba lari. Tidak mungkin. Di dunia Omi, dia tidak bisa lari. Benar saja, bahkan sebelum dia berlari beberapa meter, sebuah tangan tiba-tiba muncul di belakangnya, menarik dari belakang dan mencengkeram tulang punggungnya seolah-olah dia sedang mengangkat seorang pria mainan. Ah, tiga dewa yang lebih rendah mengeluarkan raungan yang mengerikan, bagaimanapun juga, sangat menyakitkan untuk dicengkeram oleh tulang belakang seseorang. Lari, terus lari. Omi mengoceh dan tertawa kejam. Saudara Tang, biarkan aku pergi. Tiba-tiba, Dewa Tiga Kuda yang lebih rendah itu mengubah nada suaranya, menjadi bisikan. Mungkin, dia merasakan kematian di ambang datang begitu dekat dengannya. Jangan panggil aku, kamu tidak pantas memanggilku kakak. Senior Tang, tolong lepaskan aku, oke. Aku salah, aku benar-benar salah. Darimu, aku tahu bagaimana rasanya mengetahui seperti apa di masa lalu. Oh, saudara Tang, saya benar-benar salah, tolong. Aku cek salahmu, mati. Omi meremas keras, seluruh tubuhnya berkipas. Tubuh Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menghancurkannya, dan Omi, yang sudah memiliki 4 kuda turun ke Tuhan. Orang-orang di dunia batu ini, bagaimanapun, telah berkultivasi selama puluhan miliar tahun dan hanya mencapai 2 dan 3 kuda. Di depan semua orang, Omi menghancurkan dan menghancurkan dewa bawah 3 kuda itu, menghancurkan semangatnya hingga habis. View,
Semuanya sunyi. Itu baru saja menjadi bencana akhir dunia, dan sekarang angin tenang. Kaisar Biru, Niantides Kinzong, Purple Rain, dan banyak lainnya terbang, mengelilingi Omi di tengah. Kaisar Abadi. Semua orang memandang Omi dengan kegembiraan dan kekaguman, bertanya-tanya bagaimana Omi melakukannya. Ada apa? Tunggu sampai aku kembali. Mau kemana? Nian si sibuk bertanya. Omi berkata, pergilah ke dunia batu dan musnahkan mereka. Mereka. Saya curiga bahwa 3 dewa inferior yang baru saja saya bunuh tidak benar-benar mati. Bab 2471. Ah, setidaknya seorang dewa, terlalu mudah untuk mati. Bahkan jika seorang abadi mati, selama para dewa tidak binasa yaitu mereka tidak mati. Bahkan jika mereka mati, mereka masih dapat dibangkitkan dari 3 tanpa ruang. Sebagai dewa, jika aku bisa binasa begitu saja, itu terlalu palsu, mereka pasti akan dibangkitkan lagi. Omi benar, bagaimana bisa seorang dewa mati dengan mudah? Dan sekarang, saat ini, di dunia batu, 2 dewa muncul satu demi satu. Persetan. Masing-masing dari mereka mengutuk saat mereka muncul. Ini benar-benar menyedihkan dalam hidupku, untungnya bajingan itu tidak tahu apa-apa dan kami dapat bangkit secara otomatis. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakak. Semoga kakak bisa mengalahkan bajingan itu. 2 orang pertama yang dibunuh oleh Omi berkata dengan putus asa setelah dibangkitkan. Namun, tidak lama kemudian, dewa lain yang dibangkitkan muncul. Ah, saudara, kamu juga dibunuh oleh orang itu. Dibangkitkan. Keduanya cukup terkejut melihat kakak laki-laki mereka kembali dari kematian juga. Kakak bajingan itu, mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Apa alasannya? Apakah dia sengaja bermain lemah? Salah satu dari mereka bertanya. Aku tidak terlihat seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu kartu apa yang harus dia tingkatkan secara tiba-tiba. Tapi untungnya, dia tidak menyedot God Grid kita, dan kita masih bisa dibangkitkan. Orang itu, sepertinya dia bahkan tidak tahu apa itu Divine Grid. Pecundang itu, dia baru saja menjadi dewa, tahu sial. Itulah mengapa kami mengambil kehidupan, semoga dia tidak akan kembali. Dan bagaimana jika dia bagaimana cara kembali? Kita pasti tidak bisa mengalahkannya sekarang, dia setidaknya cocok untukku dalam hal kekuatan suci. Dewa 3 kuda yang lebih rendah itu berkata, kalau begitu, bukankah kita harus dibunuh olehnya lagi? Dan kali ini, ketika dia melihat bahwa kita masih hidup, dia pasti akan memahami alasannya. Jadi, jika dia datang lagi, kita harus bersembunyi dan berpura-pura mati. Dan bagaimana jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia kita? Juga bersembunyi. Pada saat ini, di dunia langit, Omi hendak pergi ke dunia batu lagi. Pengorbanan Pahit sibuk berkata, bahwa kami ke sana, mereka membunuh begitu banyak dewa kami dalam sekejap, kami harus membantu dan memusnahkan mereka juga. Omi mengangguk, bagus. Omi segera membawa 10 parahuman bersamanya dan bergegas keluar dari alam semesta. Kemudian terbang ke dunia batu. Dunia batu bisa dikatakan tetangga dari dunia surgawi. Saya tidak berharap bahwa tetangga harus begitu tidak menyenangkan. Tapi itu semua pilihan mereka, jadi jangan salahkan Omi. Beberapa jam kemudian, Omi kembali memasuki dunia Bartou. Tata letak dunia batu berbeda dari dunia langit, dan dunia batu hanya memiliki sebidang tanah datar, yang berarti hanya ada satu antarmuka. Bunuh. Omi berdiri di langit. Untuk sesaat dunia batu juga menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Omi selalu waspada untuk melihat apakah ketiga dewa inferior itu benar-benar mati. Omi tidak percaya bahwa mereka benar-benar mati. Sehari dan 1 malam kemudian, Omi dan yang lainnya, membunuh hampir semua makhluk abadi yang lebih kuat di dunia batu. Namun, akan sulit untuk memusnahkan semua orang, saya khawatir. Itu dia, ayo pergi. Kata Omi. Omi membawa 10 parahuman pergi dan kembali ke Celestial World. Kaisar Abadi, tampaknya ketiga dewa itu benar-benar mati. Jika tidak, mengapa mereka tidak muncul setelah kita membunuh begitu banyak dari mereka? Kata Kaisar Biru. Omi mendengus, aku tidak percaya pada kematian yang sebenarnya. Aku akan mengirimmu kembali sekarang, dan aku akan kembali tiba-tiba nanti untuk menangkap mereka sedang beraksi. Omi mengirim 10 surat calon kembali, dan kemudian kembali ke dunia batu. Dan saat ini, di dunia batu, 3 dewa bawah melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya dan meraung marah. 3 dewa inferior itu berkata, suatu hari, saya ingin mereka menghancurkan dunia surgawi, tetapi hari ini, saya hanya bisa menanggung penghinaan. Saudaraku, kita harus bergegas dan menjadi lebih kuat, dan segera melampaui Omi itu ketika saatnya tiba. Saran kedua dewa bawah kuda kedua itu. Saat itu, suara Omi terdengar, ya. Apakah Anda pikir akan ada kesempatan? Mereka bertiga berbalik dan menemukan Omi di belakang mereka. Kalian, bukankah kalian sudah pergi? Ketiga pria yang ketakutan itu bertanya. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan bersenandung. Tentu saja, tebakanku benar, kalian pasti tidak benar-benar mati. Bagaimanapun juga kalian adalah dewa, jadi bagaimana kalian bisa mati begitu mudah? Sekarang, saya kira pasti ada satu lagi yang paling penting bagi para dewa yang belum binasa, sehingga Anda dapat dibangkitkan bahkan jika Anda mati. Kedua dewa yang lebih rendah itu meraung, saudaraku, kita akan melawannya. Omi berkata, bertarung denganku.
Apakah kamu lucu? Ini adalah dunia kita. Saya tidak percaya bahwa Anda memiliki keuntungan di dunia kita. Omi berkata, tahukah Anda apa yang baru saja saya lakukan ketika saya menjaga penampilan Anda di dunia batu Anda? Apa? Aku baru saja berlatih, sambil menunggu kalian muncul, dan meskipun aku baru berlatih selama beberapa jam, aku adalah kuda lain yang lebih kuat, yang berarti aku sekarang, 5 dewa yang lebih rendah. Ah, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Mereka bertiga ngeri. Mengapa saya berkultivasi begitu cepat? Apakah saya perlu melaporkan kepada kalian? Anda hanya perlu tahu hasilnya, tidak perlu tahu prosesnya. Sudut mulut Omi bermunculan. Sekarang dia telah menjadi kuda 5 dewa yang lebih rendah, dan kemudian melihat beberapa 2 dan 3 dari mereka, mereka benar-benar lemah. Ketika Omi baru saja kembali ke dunia batu, mereka bertiga belum muncul. Jadi Omi bersembunyi di kegelapan dan menunggu mereka, dan bersamaan dengan itu, mengolah kehendak kelima menjadi dewa. Benar-benar hanya beberapa jam sebelum mereka menjadi dewa, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Omi hampir tidak bisa mempercayainya. Omi berkata, sekarang, kalian semua bisa pergi ke kematianmu. Mereka bertiga saling berpandangan, takut. 3 dewa yang lebih rendah merasakannya, dan tentu saja, momentum Omi menjadi lebih kuat lagi. Memang benar itu dibudidayakan untuk 5 kuda. Ah, saudara, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin mati. Salah satu dari 2 kuda turun dewa berkata, oh, kakak, aku juga tidak ingin mati. Istri yang baru saja aku nikahi, aku bahkan belum bisa membukanya. Kedua dewa yang lebih rendah itu segera bertindak seolah-olah mereka takut mati untuk menangis. Kakak laki-laki mereka, bagaimanapun, meraung, kalian berdua hal yang tidak berguna, apa yang kamu tangisi? Setelah mengatakan itu, 3 dewa yang lebih rendah melihat ke arah Omi, menggigit gigi mereka, dan berlutut dengan buk yang keras. Alis Omi berkerut, dan berpikir bahwa ketiga dewa yang lebih rendah ini akan melihat kematian sebagai hal yang wajar, tetapi yang mengejutkannya, dia berlutut. Setelah berlutut, dewa bawah 3 kuda segera berbalik ke 2 dewa bawah 2 kuda di belakangnya dan menegur, hal yang tidak penting, hanya tahu bagaimana menangis dan menangis, jangan cepat dan berlutut bersamaku, memohon senior untuk menyelamatkan hidupmu. Begitu kedua-dua dewa bawah kuda mendengar ini, mereka sibuk mengikuti dan berlutut. Bersambung. Nanti pada akhiran. Makasih infonya Bu. Ada dengar di TikTok, tapi aku buat bodoh itu.